Alhamdulillah Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar nahmaduhu subhanahu wa ta'ala allazi ja'ala Ibrahima imaman lana wa lisairil bashar ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق Sadaqallahul azim. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya khatib berwasiat kepada kita semua. Marilah kita tingkatkan kuantitas dan kualitas ketakwaan kita dari waktu ke waktu dengan senantiasa menjalankan seluruh perintah Allah dan senantiasa meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Judul khutbah kita pada siang hari ini adalah Syariat haji antara kewajiban dan kebutuhan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Beberapa hari belakangan ini boleh jadi mungkin bagian dari keluarga kita, sanak famili kita, jiran tetangga kita, teman-teman kita sudah kita lepas keberangkatan mereka untuk menunaikan ibadah haji. Jamaah haji dari Provinsi Riau sudah lebih dari 70% diberangkatkan dari embarkasi Batam. Tinggal beberapa persen lagi di sisa akhir yang akan diberangkatkan. Janganlah ini kemudian menjadi tontonan semata bagi kita. Sesungguhnya ini adalah pelajaran mengingatkan diri kita tentang pentingnya ibadah haji tersebut. Kata haji itu sendiri secara kebahasaan maknanya adalah menyengaja. Jadi artinya ibadah haji itu memang harus kita menyengaja untuk menempatkan diri kita sebagai orang yang mampu untuk melakukan perjalanan ibadah haji tersebut. Sehingga ibadah haji tersebut didefinisikan oleh para ulama, yaitu menyengaja mengunjungi tempat tertentu pada waktu tertentu untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu. Menyengaja mengunjungi tempat tertentu yang inti dari pelaksanaan ibadah haji itu sendiri, yaitu hadir di kota Mekah, hadir di Arafah, hadir di Musdalifah, hadir di Mina, hadir di tempat melontar jumrah di Mina tersebut, hadir di Ka'bah, hadir di Bukit Safa dan Marwah, untuk melakukan amalan-amalan tertentu. Setidaknya menyelesaikan dua komponen penting yang disebut dengan rukun haji dan wajib haji. Rukun haji itu ada 6. Pertama adalah ihram, kedua adalah wukuf di Arafah, ketiga adalah tawaf ifadah,
keempat adalah sa'i, kelima adalah tahallul, keenam adalah tertib, mendahulukan yang dahulu, mengemudiankan yang kemudian. Sedangkan wajib haji yang diselesaikan juga ada 6. Yang pertama adalah berihram di miqat. Yang kedua mabit atau bermalam di Musdalifah. Yang ketiga mabit atau bermalam di Mina. Yang keempat melontar jumrah. Yang kelima mematuhi pantangan-pantangan ihram. Dan yang keenam adalah tawaf wada, yang dilakukan pada waktu tertentu, yang dalam bahasa Al-Quran al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu diwajibkan pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Bulan haji itu sendiri adalah Syawal, Zulqaidah dan Zulhijjah. Tetapi keumuman ayat ini dibatasi oleh kekhususannya oleh hadis Rasulullah. Al-hajju Arafah, haji adalah wukuf di Arafah. Praktek haji itu dilakukan oleh Rasul adalah pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu wukuf di Arafah. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Syariat haji ini memiliki dasar hukum yang sangat kuat. Di dalam Al-Quran luar biasa, sangat tegas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Dalam ayat lain disebutkan oleh Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ibadah haji tersebut diwajibkan kepada manusia yang telah memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan haji tersebut. Bahkan sebegitu pentingnya ibadah haji ini sudah mulai dikumandangkan. Allah sendiri yang memanggil, tapi kemudian agar sesama manusia menjadi perhatian, Allah jadikan Nabi Ibrahim untuk menyeru seruan haji tersebut. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah, Nabi Ibrahim sempat ragu, ya Allah, bagaimana suaraku bisa didengar oleh manusia dari berbagai penjuru dunia yang sangat jauh tersebut. Maka Allah pun menegaskan, tugasmu adalah menyerukan haji, memperdengarkan seruan haji tersebut adalah tugasku, kata Allah. Maka itulah ayat yang telah khatib bacakan pada mukadimah tadi. Surat Al-Hajj, surat ke-22, ayat 27. Wa azzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Bahkan ayat ini kemudian dipertegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seruan haji tersebut telah disampaikan sampai ke sulbinya dari setiap laki-laki. Artinya belum lahir lagi kita berbentuk benih yang baru dititipkan pada ayah kita. Sesungguhnya seruan haji itu sudah disampaikan. Maka kalau sekiranya ada orang yang saat ini dia mampu lalu kemudian tidak berangkat menunaikan ibadah haji, apatah lagi porsi hajinya keluar dan dia menunda keberangkatannya, atau yang tidak ada sama sekali menunjukkan etikatnya untuk ingin berangkat haji, lalu mengatakan saya mungkin belum dapat panggilan, berarti dia telah mengingkari ayat ini. Berarti dia telah mengingkari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Apatah lagi ketika orang berangkat haji selalu disaksikan oleh kita. Yang tidak menyaksikan langsung bisa mendengar lewat radio, bisa menyaksikan melalui siaran pemberitaan TV-TV, bisa membaca melalui media-media sosial yang banyak pemberitaannya. Lalu apalagi alasan mengatakan belum dapat panggilan? Jangan-jangan itu adalah ungkapan pembangkangan terhadap perintah Allah. Kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad. Lalu ketika ditanya Nabi Muhammad itu lahir di mana? Nabi Muhammad lahir di Mekah. Menyampaikan dakwahnya 13 tahun di Mekah. 10 tahun di Madinah. Lalu kemudian wafat di Madinah. Nabi Muhammad sendiri keinginan kerasnya ingin berhaji sejak tahun ke-6 Hijrah.
tapi terhalang oleh musuh yang tidak menginginkan Nabi masuk kota Mekah lebih dari 1 hari. Lalu kemudian di usia senjanya Nabi Muhammad menjelang wafatnya, dibawanya 100.000 dari penduduk Madinah untuk berhaji. Hampir boleh kata tidak ada lagi laki-laki dewasa tinggal di Madinah ketika itu yang tidak berhaji. Lalu kemudian dikatakan oleh para ulama tentang kewajiban haji tersebut. Lalu kita belum berangkat menunaikan ibadah haji. Di mana komitmen keislaman dan keimanan kita? Sementara rumah mungkin kita miliki, sementara mungkin kendaraan kita beli, boleh jadi mungkin investasi selalu kita buat, tabungan-tabungan selalu kita buka dan kita tambah, tapi urusan haji selalu kemudian kita kesampingkan. Bukankah tempat yang dibarokahi oleh Allah? Dan di situ ada bangunan ibadah, tempat rumah ibadah tertua di dunia adalah di Makkah itu sendiri. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali dibangun oleh Allah untuk manusia adalah yang terletak di Makkah. Terletak di Makkah. Sehingga dalam sejarah pembangunan Ka'bah tersebut, pertama kali dibangun Ka'bah tersebut bukanlah oleh manusia, tapi oleh malaikat 2000 tahun sebelum diciptakannya Nabi Adam. Sehingga Ka'bah itu menjadi pusat kegiatan ibadah dari seluruh malaikat. Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa telah diturunkan ke bumi, 200 tahun mereka terpisah. Nabi Adam diturunkan di India, tepatnya di Sri Lanka. Lalu Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Lalu setelah mereka dipertemukan oleh Allah, sebegitu dimuliakan oleh Allah Ka'bah tersebut, sehingga kemudian ditunjukkanlah kepada Nabi Adam yang mana yang namanya Ka'bah tersebut. Malaikat pun membuat pagar betis. Sudut-sudutnya ada yang disebut dengan Tan'im, ada yang disebut dengan Hudaybiyah, ada yang disebut dengan Arafah, ada yang disebut dengan Ji'ronah. Ji'ronah, Arafah dan Hudaybiyah ditarik garis lurus 21 km jaraknya dari Ka'bah. Tan'im ditarik garis lurusnya 6 km dari Ka'bah. Maka di pagar betislah 4 persegi tersebut oleh malaikat. Itulah yang disebut dengan Tanah Haram. Yang siapa saja beribadah sekali di sana dalam satu hadis sebut kalau Rasulullah, sama nilainya ibadahnya dengan 100.000 kali kita solat di sini. Yang oleh Rasulullah sendiri kita dianjurkan masjid yang sangat layak dan dianjurkan untuk diziarahi tersebut ada di Mekah, Masjidil Haram yang di tengahnya ada Ka'bah. Lalu kemudian Masjid Nabawi di Madinah, lalu Masjidil Aqsa di Palestina. 2 masjid ini otomatis dikunjungi oleh seluruh jamaah haji yang kita yang berangkat menunaikan ibadah haji. Maka karena itu Rasulullah sangat marah sekali ketika ada orang yang memiliki kemampuan untuk berangkat haji tetapi dia tidak berangkat haji. Dikatakan oleh Rasulullah, sekiranya dia mati tahun itu silakan pilih mati Yahudi, mati Nasrani atau mati Majusi. Maka hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, coba kita tidak tunjuk orang lain, tunjukkan tunjuk kita itu, jari tunjuk kita itu ke dada kita, khususnya bagi kita yang belum menunaikan ibadah haji. Sudah berapa umur kita dan sudah seberapa tahun persiapan kita untuk ke sana? Karena kalau disebutkan misalnya istitoahnya belum sampai, tidak sedikit di antara orang yang kerjanya hanya mengumpulkan kayu bakar bisa berangkat haji. Hanya berkebun pepaya di Pekanbaru ini bisa berangkat haji. Hanya penjual kaos kaki keliling saja selama 15 tahun dia menabung, dia bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Hanya menyeberangkan orang ke sungai dengan rakit yang dia miliki, menabung di tabungan bambunya, dia bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Apakah kehidupan ekonomi kita lebih sulit dari contoh-contoh yang khatib sampaikan tersebut? Sementara haji itu sendiri sesungguhnya adalah menjadi kebutuhan kita. Dia bukan semata kewajiban, tetapi kebutuhan kita.
Karena evaluasi akhir dari rukun Islam kita sesungguhnya terletak pada haji. Ketika kita mengaku bertuhankan kepada Allah, bernabikan Nabi Muhammad dengan 2 kalimat syahadat kita, lisan tersebut harus dibuktikan dengan perbuatan. Perbuatan itu dalam bentuk penghambaan diri, maka disitulah muncul rukun Islam yang kedua, yaitu mendirikan salat. Lalu kemudian hubungan dengan Allah saja dipandang oleh Allah belum cukup. Kita harus punya hubungan yang baik di antara sesama manusia yang diwujudkan dalam bentuk kepedulian sosial kita. Maka disitulah munculnya rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Ternyata hubungan dengan Allah sudah bagus, hubungan dengan sama manusia bagus, tapi emosional kita harus teruji. Itulah muncul rukun Islam yang keempat, yaitu puasa. Evaluasi itu semua. Apakah kita punya ketaatan individual kepada Allah yang bagus? Ketaatan sosial kita sesama manusia bagus? Pengendalian emosi kita baik? Di sanalah letaknya haji. Berkumpullah antara 3 sampai 5 juta dari umat Islam di Makkah, Arafah, Musdalifah, Mina, Ka'bah, Safa dan Marwah. Apakah mereka masih taat beribadah dengan baik di tengah keramaian tersebut? Apakah mereka masih membantu antara satu dengan yang lainnya? Apakah mereka teruji kesabarannya? Beberapa penelitian lain menyebutkan bahwa haji itu memang dibutuhkan oleh umat manusia. Itu sebabnya 2 ayat yang sengaja khatib bacakan tadi. Ayat pertama pada mukaddimah, seruan haji dikumandangkan oleh Nabi Ibrahim kepada siapa? Kepada An-Nas, yaitu manusia. Bukan disebutkan orang beriman. Ketika syariat haji ini diulang lagi, dipertegas pada Nabi Muhammad dan umatnya, lagi-lagi kata yang digunakan adalah kata An-Nas. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kenapa tidak disebutkan orang beriman sebagaimana perintah untuk mendirikan salat, puasa dan zakat? Karena memang haji ini bukan kebutuhan dari orang yang beragama Islam dan beriman saja, tapi kebutuhan kita. Maka satu penelitian yang khatib baca menyebutkan, disebabkan masih adanya orang tawaf mengelilingi Ka'bah, maka bumi ini masih bisa berputar. Maka alam semesta ini masih berputar pada garis edar yang telah ditetapkan oleh Allah semenjak diciptakan. Ketika seorang berada di Mekah, dia berada di sumbu atau di titik tengah bumi, maka daya tarik menarik kutub utara dan kutub selatan tidak terjadi pada dirinya. Maka penelitian kesehatan pun menyebutkan bahwa orang yang hadir di Mekah sesungguhnya bukan sekedar mencas keimanannya, tetapi juga mencas kesehatannya. Kalau begitu, ibadah haji itu sendiri adalah kebutuhan kita. Karena itu semua kita harus berusaha menunjukkan keseriusan kita. Sekarang daftar antri 27 tahun. Akankah umur saya sampai? Jangan dipikirkan itu. Persoalan sampai atau tidak sampai itu urusan Allah. Bukankah Nabi Muhammad sendiri syariat haji tersebut sudah disyariatkan tahun ke-6 Hijrah? Tapi ketika Rasulullah membawa rombongannya, umatnya ketika itu terhalang oleh perjanjian Hudaybiyah. Tahun itu tidak bisa Rasul masuk Mekah, tidak bisa berhaji. Hanya berumrah, tapi di berumrah pun tidak dibolehkan oleh orang-orang kafir Mekah untuk tahun tersebut. Sehingga berumrah pun tidak. Sehingga Rasul datang lagi tahun ke-7 Hijrah, hanya bisa berumrah di bulan Zulqaidah. Tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah berumrah juga, tidak bisa juga berhaji. Tahun ke-9 Hijrah Rasul tidak haji, tidak umrah. Umat Islam pun juga tidak secara umum. Karena Rasul membentuk misi haji atau panitia haji untuk tahun berikutnya. Barulah tahun 10. Jadi kalaulah kita ibaratkan sekarang ini, andaikan kita ambil porsi haji, lalu kemudian belum keluar porsi haji kita, 27 tahun kita menunggu ke depan, bagaikan kita terhalang, seperti layaknya ketika dulu Rasul juga terhalang, tidak bisa langsung berangkat menunaikan ibadah haji. Tapi keseriusan kita berhaji sudah tercatat.
Dan itu tidak bisa terlunasi dengan kita berulang-ulang umroh. Kalaulah selesai dengan berulang-ulang umroh, Rasul tahun ke-7 hijrah umroh, tahun ke-8 hijrah umroh, tahun ke-9 memang tidak, tapi tahun ke-10 Rasul berhaji dan berumroh. Jadi mohon maaf ketika kita menyangka umur saya entah sampai entah tidak, biarlah saya umroh saja, lalu kemudian tidak diambil porsi haji. Rasul tidak haji tahun ke-6, lalu tidak haji tahun ke-7, dia hanya umroh, tahun ke-8 hanya umroh. Tapi tetap Rasul tunggu kapan dia bisa menunaikan ibadah haji, baru kemudian ditunaikan hajinya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Karena itu saya menghimbau kepada kita yang belum menunaikan ibadah haji, tunjukkan tanda serius kita akan berangkat menunaikan ibadah haji tersebut. Mulailah menabung untuk menunaikan haji itu. Kapan sampai, serahkan pada Allah. Bagi kita yang sudah berhaji, jaga kemabruran haji kita. Kita menjadi potret bagi masyarakat sekitar kita. Kalaulah kita yang sudah berhaji berperangai tidak layak seperti orang sudah haji, tentu orang yang lemah keimanan mungkin akan lemah pula menjalankan ajaran agama Islamnya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والسلامة والسكينة والعافية والصحة على هذه الجماعة. اللهم ارزقنا رزقا واسعا بلا تعب ولا نصب إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن